Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 2 SD Negeri Pandeglang 4. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita masih belajar di tema 5, pengalamanku, yaitu di subtema 2, pembelajaran ke-6. Nah, sebelum belajar, yuk sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, bagi yang beragama Islam, kita membaca Al-Fatihah dan juga doa sebelum belajar. Basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, ini pembelajaran ke-6. Nah, di sini ada Beni, anak yang pintar. Beni ditunjuk sekolah mengikuti lomba tingkat nasional. Wah, pintar banget ya ini Beni. Nah, sekarang Beni mengikuti lomba baca puisi. Beni membaca puisi dengan tema alam. Puisinya berjudul Kunang-Kunang. Nah, ini contoh dari puisi Kunang-Kunang ciptaan Bapak Ate Mahmud. Nah, membaca puisi harus menggunakan lafal, intonasi, dan ekspresi yang bagus ya. Lafal itu apa sih? Pengucapannya yang jelas. Intonasi itu naik turunnya suatu nada, atau tinggi rendahnya, atau juga penekanan dalam suatu kata. Contohnya, kunang-kunang. Nah, ke atas teruskan ke bawah intonasinya ya. Jadi tidak datar seperti membaca. Dan juga ekspresi. Ekspresi itu adalah raut muka atau raut wajah. Kalau sepertinya puisinya sedih, berarti raut mukanya sedih. Kalau puisinya tentang kebahagiaan, berarti ekspresinya senang, tersenyum. Jangan sampai nanti puisinya tentang kesedihan, kita raut mukanya, raut wajahnya tersenyum. Nah, itu berarti ekspresinya harus disesuaikan dengan tema dari puisi tersebut. Nah, sekarang tugas yang pertama adalah mencari makna kata. Di sini ada hinggap. Nah, hinggap itu apa sih? Nah, yang dari kunang-kunang yang tadi ya, cerita puisi yang tadi, kita mencari makna kata. Nah, ini nomor 1 sampai dengan nomor 5 dikerjakan di buku garis besar. Nah, ini juga sama. Kata yang di sini, yang kata hinggap, hendak dicari kata acaknya, huruf acaknya menjadi suatu kata yang benar. Nah, nanti ini boleh difotokopi, boleh juga ditulis dengan menggunakan huruf cetak di buku garis besar. Nah, sekarang di pelajaran ayo mengamati. Di sini ada suatu gambar, nah ada anak yang sedang mengamati atau sedang menangkap sebuah atau beberapa kunang-kunang. Kunang-kunang itu apa sih? Nah, gambar di sini adalah gambar kunang-kunang yang sedang terbang. Kunang-kunang terbang di malam hari. Kunang-kunang tampak seperti bintang berkerlap-kerlip. Kunang-kunang itu apa sih? Nah, kunang-kunang itu adalah semacam serangga atau kumbang. Nah, ia hidupnya atau ia bercahayanya di malam hari. Terbangnya di malam hari. Kenapa sih kunang-kunang itu bercahaya? Nah, kunang-kunang itu zat pemicunya cahaya berasa pahit. Nah, ini adalah suatu mereka untuk perwujudan atau mempertahankan diri mereka. Mengeluarkan sinarnya itu mereka untuk mempertahankan diri. Sebagai tanda pada musuh bahwa mereka bukan makanan yang lezat. Nah, itu adalah bahwa suatu tanda ya. Zat pemicunya kunang-kunang itu berasa pahit. Jadi serangga yang lain atau musuh yang lain tidak akan memakannya, tidak akan memangsanya. Nah, ini kunang-kunang itu hidupnya di malam hari. Untuk penjelasan yang lebih singkat, yang lebih jelasnya lagi, nanti ada di kelas atas ya, di pelajaran IPA. Nah, ini cantik ya warnanya kunang-kunang, kerlap-kerlip di malam hari seperti bintang. Nah, tugasnya untuk di halaman 110 ya.
Kamu buat dua pertanyaan beserta jawabannya ya, berdasarkan dari gambar yang ada di halaman 109 tadi, yang kunang-kunang. Nah, berikutnya adalah kamu coba buat puisi. Buat puisi dengan menggunakan bahasa sendiri yang bertemakan tentang kunang-kunang. Nah, tadi ada contohnya di sana, ciptaan Bapak Ate Mahmud. Nah, sekarang kalian gunakan bahasa sendiri. Nah, ini sekarang tugasnya hanya menulis puisinya saja. Di buku garis kecil menggunakan tegak bersambung. Untuk membaca hasil karya puisimu, Miss kasih waktu 2 hari dari hari sekarang. Jadi sekarang hanya membuatnya saja, untuk membacanya ditunggu 2 hari kemudian. Nah, akhirnya Benny mengikuti lomba tuh ya yang tadi. Benny sebagai wakil dari sekolah. Peserta lomba dari berbagai sekolah. Sekolah-sekolah dari seluruh daerah di Indonesia. Warna kulit peserta berbeda. Agama peserta juga berbeda. Bahasa peserta pun juga berbeda. Nah, ini adalah sebagai wujud dari semboyan kita Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi kita tetap satu jua, yaitu Indonesia. Walaupun agama kita ada dengan teman kita ada yang berbeda, warna kulit kita juga berbeda, dan juga bahasa juga kita berbeda, tetapi kita tetap sama ya, dari Indonesia. Nah, ini adalah contoh dari sila ketiga Pancasila. Walaupun berbeda, kita tetap satu jua. Nah, contohnya apa lagi sih? Kalau sila ketiga Pancasila bunyinya seperti apa? Persatuan Indonesia. Jadi kita bersatu walaupun kita berbeda-beda ya. Nah, cinta tanah air itu adalah sebagai wujud dari contoh dari sila ketiga Pancasila. Setelah itu apa lagi? Mencintai produk dalam negeri atau mencintai produk Indonesia. Itu adalah salah satu dari contoh sila ketiga Pancasila juga. Nah, seperti ini. Kalian centang ya contoh sila ketiga Pancasila. Nah, ini gambar yang pertama, ini adalah sedang mengobrol, warna kulit mereka berbeda, sepertinya mereka berasal dari suku yang berbeda. Nah, tetapi mereka sedang bercakap-cakap, berarti ini contoh sila ketiga bukan, kalau iya dicentang. Yang gambar kedua di pinggirnya. Gambar ketiga, ini dia sedang menggunakan tas produk Indonesia. Nah, di sini ada lambangnya bendera kita, merah dan putih. Ada ya, dia sedang jempolnya mengatakan oke, bagus produknya, berarti dia cinta tanah air. Ini adalah contoh sila ketiga bukan. Nah, ini juga sedang melaksanakan upacara bendera pada hari Senin. Ini sebagai wujud cinta tanah air bukan. Nah, kerjakan sampai dengan, ini juga sama ya. Ini dia memakai produk dari Itali. Ini sebagai contoh sila ketiga bukan? Dan sampai yang terakhir dari gambar ini ya. Di checklist nomor 1 sampai dengan terakhir dicentang yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, setelah itu untuk tugas matematikanya, ayo berlatih, amati 5 jari temanmu. Nah, karena sekarang kita sedang melaksanakan belajar dari rumah, jadi kita nggak ketemu dengan teman-teman, kita bertemunya dengan keluarga ya. Berarti kalian amati jari keluargamu. Ukur panjang jari keluargamu, boleh mama, papa, adik atau kakak ya. Di sini hasil pengukuran panjangnya jarinya mamah contohnya. Panjangnya berapa sentimeter? Karena jari kan tidak terlalu panjang ya. Jadi kalian gunakan alat ukur bakunya cukup menggunakan penggaris. Tidak usah menggunakan meteran. Nah ya, ini kerjakan di buku garis besar. Dibuat kolom seperti ini. Hanya mengukur sentimeternya saja. Karena ini
belum mempelajari lebih dalam lagi bagaimana cara mengukur sentimeter ke meter, ya, kita cukup sampai bagan di sini saja. Nah, terima kasih ya anak-anak, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.